Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Dia sungguh baik, Dia teramat baik, Dia sangat baik buat kita semua. Biarlah roh Tuhan menguasai kehidupan saya dan saudara. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, Kau sungguh. Amin. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan bersama-sama, Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. oh anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Mari angkat tanganmu. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan Yesus. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan bersama-sama, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Oh, anugerah-Mu cukup bagiku. Engkau berharga, dan kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Oh, Anugerah-Mu cukup bagiku. ku berharga, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Oh, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu Mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari urapi hamba. Engkau yang berbicara kepada hamba. Dan juga buat kami semua umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya segala orang kudus, dan seterusnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya beri tema firman Tuhan melawan tipu muslihat iblis. Ya, melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita berbicara tipu muslihat iblis, iblis selalu identik dengan segala sesuatu yang sifatnya supranatural atau tidak kelihatan, ya. Segala sesuatu yang sifatnya tidak kelihatan. Makanya Saudara, kalau ada orang yang berkelahi, ya, kalau ada orang yang saling menjatuhkan, saling ejek, sebenarnya mereka itu tidak sedang melawan yang tampak di depan mata mereka, tetapi mereka sedang melawan roh-roh yang lain yang ada di belakang orang tersebut. Nah Saudara, kalau kita memperhatikan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20 ini sangat jelas di mana firman Tuhan mengatakan, akhirnya saya dan saudara hendaklah kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Saya sudah berbicara kemarin tentang kuasa di hari raya Pentakosta, ya kan? Akhirnya kamu kuat, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Nah Saudara, sebagai orang percaya kita tidak dapat hidup seenaknya saja. Setuju Saudara? Setuju? Kalau ada yang berkata bahwa enak ya jadi orang Kristen, aduh belum tahu dia ya. Ya, enak ya jadi orang Kristen, wah salah minta ampun sudah ya. Enaknya di mana Saudara? Ya, dalam tanda kutip, Saudara disakiti, Saudara harus siap mengampuni, ya kan? Saudara tidak boleh membalas. Susah Saudara, ya. Bukan mata ganti mata, bukan gigi ganti gigi, enggak. Justru standarnya dinaikkan ya, levelnya sangat tinggi. Ya, sehingga karena itulah yang membuat perbedaan antara umat-umat Tuhan dengan lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita tidak dapat hidup seenaknya saja, kita tidak dapat hidup santai, kita tidak dapat hidup sembrono, kita tidak dapat hidup tidak disiplin. Kenapa Saudara? Karena apa yang kita baca di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20 ini membuka mata rohani saya dan Saudara, ternyata ada peperangan di dalam kehidupan kita. Dan peperangan itu bukan peperangan jasmani, tetapi peperangan roh. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kita nggak pernah tahu perjalanan iman kita di hadapan Tuhan. Hidup kita ini kita nggak pernah tahu sampai di mana Tuhan memberi batas. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa dalam perjalanan kekristenan kita di hadapan Tuhan, pasti akan ada ujian, pasti akan ada tantangan yang Tuhan
izinkan datang dalam kehidupan saya dan saudara. Pasti ada peperangan di dalamnya. Dan kalau saudara perhatikan di dalam Efesus 6 ayat 10 ini sangat jelas bahwa peperangan yang ada ini adalah peperangan roh. Yang pada akhirnya untuk mempertaruhkan iman saya dan saudara di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, bagi Rasul Paulus, ayat ini, firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara bahwa ternyata ada iblis yang selalu mengintai, yang mengaung, yang siap menelan siapa saja yang dapat dimangsanya. Nah ini saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, karena kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan, ya, kita sudah diingatkan. Nah sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi peperangan roh ini? Apa yang saya dan saudara harus lakukan untuk melawan tipu muslihat iblis yang selalu datang menggoda, yang selalu datang berusaha untuk menjatuhkan saya dan saudara? Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bersama-sama, ya, di dalam Efesus 6 ayat 12 tadi dikatakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, karena kita berperang bukan melawan orang-orang yang di bumi ini, tetapi kita berperang melawan roh-roh jahat dan semua kuasa yang memerintah roh-roh jahat itu. Nah ini, mereka itulah yang sekarang menguasai dunia yang gelap ini dari langit di atas. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena firman Tuhan mengatakan seperti ini dalam Efesus 6 ayat 12, yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mengenal lawan kita. Kita harus tahu musuh kita ini bagaimana. Seperti apa musuh kita ini? Strateginya bagaimana? Apa yang dia harus lakukan? Bukankah orang-orang yang mau bertanding dia akan selalu menonton. Kalau sekarang udah zaman YouTube kan enak ya. Atlet-atlet pasti menonton pertandingan mereka. Mereka mencari celah bagaimana lawan ini mungkin yang dia nggak bisa kalahkan selama ini, dia akan nonton celah. Oh ternyata celah lawan saya itu di sini kelemahannya, ya kan? Nah saya dan saudara, ini saudara perlu yang saya sampaikan kepada saudara, kita harus mengenal siapa lawan kita. Saudara gak main-main lawan saudara. Track recordnya itu gak main-main loh. Ribuan tahun. Saudara berapa tahun hidup di dunia dan saya. Coba saudara ya. Ada yang 11 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70, 80. Sementara lawan kita si iblis ribuan tahun kan. Sudah ada di bumi. Dilempar oleh Tuhan. Dari surga dibuang oleh Tuhan. Nenek moyang kita aja takluk. Ya kan? Hawa, Adam dan Hawa takluk. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengenal lawan kita, musuh kita. Siapa musuh kita? Oh ternyata musuh kita ini sudah punya track record yang besar, yang selalu dan bahkan sudah banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dijatuhkan, yang diseret oleh musuh kita ini, oleh si iblis. Kita harus paham ini saudara. Kita harus kenal ini betul-betul. Karena saya dan saudara juga diincar oleh iblis. Kita semua diincar oleh iblis. Tidak terkecuali. Jadi jangan saudara bilang, oh enak ya kan hamba Tuhan. Salah saudara. Justru kepalanya yang diincar lebih dulu, iya kan? Dapat kepalanya, ekornya ikut semua. Hamba-hamba Tuhan sekarang diguncang dengan apa? Pengajaran. Ya,
Kalau pengajarannya udah kacau, yang lain ngikut nih. Ngikut. Tuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengenal musuh kita ini, iblis. Nah, bagaimana caranya kita mengenal musuh kita? Ya, bagaimana cara kita mengenalinya? Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kita harus tahu bahwa kita harus mengenal pengaruhnya di dalam hidup saya dan saudara. Nah ini penting sekali saudara. Kita harus mengenal pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan saudara bekerja. Saudara, ya, kita harus menyadari diri kita harus tahu apakah aku ini semakin setia kepada Tuhan ataukah aku semakin mundur dari Tuhan? Apakah aku semakin sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan ataukah aku semakin mundur? Kalau kita semakin mundur, nah ini saudara, kita harus kenal bahwa ini pengaruh yang besar yang sudah ditaburkan oleh iblis kepada anak-anak Tuhan. Jadi harus kenal saudara pengaruhnya. Saya yakin saudara, kan firman Tuhan katakan kita sudah diberikan power, kita sudah diberikan dunamis, kita sudah diberikan kuasa. Untuk apa? Untuk dapat mengenal musuh kita dan menghadapi musuh kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pakai power itu, pakai kuasa itu untuk melawan pengaruh yang sudah ditaburkan oleh iblis. Jadi harus kenal pengaruhnya saudara. Ya, ada satu contoh di dalam 2 Timotius 4 ayat 10, Demas. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika dan seterusnya. Karena Demas telah mencintai dunia ini. Rupanya Demas yang adalah pelayan Tuhan bersama-sama dengan Rasul Paulus. Rupanya dia nggak tahan dengan proses yang datang di dalam kehidupan dia sebagai pelayan Tuhan. Dia rasa kok ikut Tuhan nggak menguntungkan. Ikut Tuhan kok nggak mendapatkan penghasilan yang besar. Kok justru ikut Tuhan aku mengalami kerugian. Sehingga Demas mengambil keputusan. Ini saudara, karena apa? Pengaruh dunia yang begitu kuat. Pengaruh dunia yang begitu kuat. Demas telah mencintai dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kenali. Firman Tuhan kan jelas katakan, perjuangan kita bukan melawan darah daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo perhatikan kalau ini ada di dalam hidup kita, ini warning berarti kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati akan pengaruh iblis yang siap menggagalkan pengiringan saya dan saudara kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau saya sampaikan bahwa mengikut Yesus itu orang masuk ke gereja gampang, ya kan? Ya. Terus saudara tahu apa? Dia langsung minta, saya mau dibaptis. Alkitab berkata ada pengajaran, iya kan? Moro-moro datang langsung saya jebrek. Dan mungkin saudara ya, dimuridkan artinya apa? Dikenali Yesus lebih dalam, iya kan? Nah seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah. Demas meninggalkan Kristus. Karena apa? Dia lebih mencintai dunia ini. Pengaruh dunia ini kepada Demas begitu kuat. Anak-anak kita harus benar-benar bekali dengan pengenalan takut akan Tuhan. Sebab pengaruh dunia itu begitu kencang. Ya. Kedepannya, sekarang Bapak Ibu Saudara sudah lihat kan bagaimana anak-anak kita nanti bersaing bukan hanya dengan sesama rekan mereka, dengan sesama manusia. Tetapi mereka akan bersaing dengan robot, dengan AI. Jauh. Dan saudara lihat kan
pengaruhnya seperti apa. Ya, kalau tidak tahan banting, aduh pasti bisa tinggalkan Tuhan, saudara. Demas telah mencintai dunia ini, kenali pengaruhnya, saudara. Kita harus mengenal lawan kita, selain kita harus mengenal pengaruhnya, kita juga harus mengenal kelemahan musuh kita. Ternyata musuh kita si iblis ini ada kelemahannya. Dari segala kelebihan yang dia coba tawarkan, ya kan? Dia coba tawarkan, dia tawarkan kepada Yesus. Macam-macam keinginan dunia ini, iya kan ditawarkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang iblis rindukan? Yaitu Yesus, kalau bisa Yesus menyembah si iblis. Dan Bapak Ibu Saudara, kita harus kenali di musuh kita apa? Ternyata musuh kita si iblis ini tidak tahan kalau umat-umat Tuhan ada di dalam kehidupan menyembah Tuhan. Dalam kehidupan doa. Ini Bapak Ibu Saudara. Makanya iblis selalu berusaha merusak, menghancurkan penyembahan anak-anak Tuhan. Iblis selalu berusaha menjauhkan anak-anak Tuhan dari Tuhannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus kenal ini. Saudara, ada contoh yang luar biasa dalam Keluaran 5 ayat 7 sampai 19. Ayat yang ke-7, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang bebankanlah itu juga kepada mereka. Dan janganlah menguranginya karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Sampai di situ saudara bisa baca sampai ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara, di sini Israel ya, dalam kehidupan mereka saat itu di Mesir mereka ditindas. Tetapi mereka meminta izin untuk selalu datang beribadah kepada Allah. Mereka minta izin untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata Fir'aun tidak suka akan hal itu dan menyuruh petugas-petugasnya untuk menambah pekerjaan dari umat-umat Israel. Semakin berat, semakin berat, semakin berat. Supaya apa? Supaya mereka tidak dapat mempersembahkan korban. Supaya apa? Supaya mereka tidak dapat menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka tidak dapat datang beribadah kepada Tuhan. Ini trik iblis, saudara. Bapak Ibu Saudara harus berhati-hati akan hal ini. Saya mau katakan kepada saudara, minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara agar saudara dapat menang melawan intrik iblis. Banyak anak-anak Tuhan akhirnya kalah akan hal ini, saudara. Akhirnya sulit untuk memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai saudara di rumah tidak ada pujian dan penyembahan. Ya, jangan sampai saudara tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. 1 minggu Tuhan kasih, ya, 1 hari 24 jam Tuhan kasih. Berikan waktu untuk Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, iblis akan berusaha mencuri penyembahan saudara. Sekali lagi saya ingatkan, iblis akan berusaha mencuri penyembahan saudara. Lewat apa? Lewat pekerjaan saudara. Saudara ingat, pekerjaan yang Tuhan kasih, pekerjaan yang saudara miliki itu adalah berkat Tuhan, amin. Tetapi iblis mau tunggangi pekerjaan saudara. Atau keluarga diberikan oleh Tuhan. Tetapi iblis mau tunggangi keluarga itu. Supaya apa? Supaya tidak menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Supaya saya dan saudara menjauh dari hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus kenali ini. Kita harus mengambil sikap seperti Daniel. Dalam Daniel 6 ayat 11.
Pada saat mereka bersekongkol ingin menjauhkan Daniel dari hadirat Tuhan, malah Daniel semakin dekat kepada Tuhan. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari ia berlutut. Daniel tahu bahwa dia mampu melawan tipu muslihat, pesaing-pesaingnya dalam pekerjaan. Daniel tahu bahwa hanya dengan dia datang memuji dan menyembah Tuhan. Daud dalam Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Ini saudara ya. Baik Daniel, baik Daud, mereka tetap membangun pujian, penyembahan, doa di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak akan pernah bisa lawan si iblis kalau kita tidak punya kehidupan doa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita akan kalah telak. Ya, kita nggak punya senjata. Firman Tuhan katakan, ya, perlengkapan. Karena itu ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, Tuhan sudah memberikan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenapa kita tidak pakai perlengkapan itu? Iya kan? Tuhan udah kasih. Perlengkapan senjata itu Tuhan kasih. Tuhan bilang ambil seluruh perlengkapan senjata itu. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Pakai saudara. Ya. Iblis tidak akan tahan. Iblis tidak akan tenang melihat saudara punya hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Gak akan tenang. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Iblis tidak akan tenang melihat saudara bersekutu dengan Tuhan. Lihat kan Israel. Mereka mau mempersembahkan korban, makin mau dipersembahkan, makin diperberat pekerjaan mereka. Berusaha ditunggangi oleh iblis. Berhati-hati saudara, kita harus mengenal. Kedua, ya, yang kedua setelah kita harus mengenal lawan kita, yang kedua kita harus mempersiapkan seluruh perlengkapan perang kita. Harus dipersiapkan. Saudara, para tentara kalau hendak pergi berperang pasti semua alat-alatnya dipersiapkan kan? Senjatanya dipersiapkan. Pelurunya sudah diisi di dalam senjata. Setelah itu ada peluru cadangan, iya kan? Dipersiapkan. Baju mungkin anti peluru mungkin bisa saja ada seperti itu. Intinya semuanya dipersiapkan. Kalau di zaman yang lampau, yang tidak memakai senjata, yang memakai pedang, ya pedangnya dipersiapkan. Perisainya dipersiapkan, semua dipersiapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya kita harus persiapkan seluruh perlengkapan perang kita. Ya, Saudara lihat ayat 11. Ayat 11 dan ayat 13. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kenakanlah seluruh perlengkapan. Berdirilah tegap. Saudara, berdiri tegap ini apa? Sikap siap sedia untuk bertarung. Saya dan saudara, di mana kita latihan untuk bisa menghadapi iblis? Ya kita latihannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam penyembahan kita di hadapan Tuhan. Supaya ketika kelak Tuhan izinkan iblis datang berusaha menggocok iman kita, kita sudah siap bertarung. Karena apa? Karena kita sudah memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah.
Gimana caranya saudara bisa bertarung melawan si jahat? Kalau tidak pernah ada pujian penyembahan, tidak pernah ada praise and worship di dalam, tidak pernah baca Alkitab. Gak mungkin saudara menang, gak mungkin sungguhan saudara. Saudara gak akan menang lawan trik iblis, tipu muslihat iblis yang sudah ribuan tahun. Sejak manusia ada di dunia ini dia udah ada kok. Gak mungkin saya dan saudara bisa menang. Kekuatan kita itu, power kita itu ada dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus memimpin kita, menuntun kita saat kita membaca firman Tuhan, iya kan? Dan Roh Kudus juga membantu kita dalam pada saat kita berdoa, menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Itu senjata kita, saudara. Itu senjata kita, itu power kita, kekuatan kita di situ. Makanya kita akan bisa berdiri tegak, bisa fight, bisa menghadapi iblis. Tetapi kalau kita nggak pernah, sedangkan udah berdoa, sudah memuji menyembah Tuhan, ya, sedangkan sudah melakukan semuanya, tapi kalau kita lemah sedikit saja, iblis bisa hantam lewat kelemahan itu. Iya kan? Makanya serahkan kepada Tuhan kelemahan-kelemahan kita. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, ayat 13. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman dalam segala keadaan. Mau susah mau senang, dalam segala keadaan pakai iman saudara. Karena itu yang akan membuat saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ini saudara ya, iblis kalau memanahkan panah-panah apinya ke kita itu, ke orang percaya itu tidak terasa loh saudara. Tetapi luar biasa mematikan. Ya, mematikan. Bahkan firman Tuhan katakan, ya, yang kita persiapkan, selain kita harus berdiri tegap, kita harus berdoa di dalam roh. Ya, coba lihat Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Rupanya ada orang-orang yang berdoa tidak di dalam roh. Doa yang kayak bagaimana tuh? Saudara bisa baca nanti ada ayatnya kan? Ya, kenapa doamu tidak dijawab? Karena untuk memuaskan hawa nafsu itu kan tidak di dalam roh. Atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena apa? Kamu salah berdoa. Salah berdoanya di mana? Ya macam-macam saudara bisa lihat nanti. Saudara bisa tahu sendiri dengan diri saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan berdoalah di dalam roh. Makanya penting banget saudara masuk di dalam hadirat Tuhan. Minta kekuatan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nah bagaimana saya dan saudara? Atau tindakan apa yang kita lakukan supaya kita bisa menghadapi musuh? Firman Tuhan katakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini berarti seperti yang saya katakan tadi. Berarti kita harus beri waktu khusus, ya, beri waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara, ayo harus ada waktu khusus loh. Ya. Gereja kuat karena ada doa-doa kan? Iya enggak saudara? Sama, saudara juga di rumah juga, saudara bisa kuat kalau saudara melibatkan Tuhan. Berjaga-jaga 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah
dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara ingat, coba lihat. Singa sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti tidak semuanya ditelan oleh singa itu. Hanya yang dapat ditelannya. Orang yang bagaimana yang dapat ditelan singa ini? Orang yang tidak berjaga-jaga. Saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar. Jangan sampai kita tidak sadar. Kita pikir kita adem ayem, kita baik-baik saja. Aku gak apa-apa kok. Aku gak kenapa-kenapa. Saudara, saya mau kasih tahu satu hal kepada saudara. Kalau saudara satu kali saudara tidak menyembah Tuhan, tapi saudara rasa itu biasa-biasa saja, itu masalah saudara. Kalau misalnya setiap hari saudara sudah bersekutu dengan Tuhan, terus ada satu kali saudara lewatkan, saudara rasa kok aku kayak ada yang kurang ya, itu Roh Kudus berbicara luar biasa kepada saudara, mengingatkan saudara. Tetapi kalau saudara, oh enggak apa-apa nanti, oh enggak apa-apa nanti, enggak apa-apa nanti. Lama kelamaan Roh Kudus diam, tumpullah, enggak ada yang mengingatkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat Bapak Ibu Saudara, kita ini tidak kuat tanpa Tuhan. Jangan saudara berkata, tapi orang di luar sana bisa kuat. Bapak Ibu Saudara, kan kita dipanggil dari dunia ini, iya kan? Untuk berbeda. Untuk berbeda, untuk menjadi saksiku. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berjaga-jaga. Jangan mengasihi dunia, bahkan bersahabat dengan dunia. Ya, Yakobus 4 ayat yang keempat berkata begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa tidak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan diri. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan bersahabat dengan dunia. Aduh saudara, ya kita harus melawan tipu muslihat ini. Tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara, ini waktu coba saya ajak saudara untuk melihat, memperhatikan, menelaah jeli keadaan zaman ini seperti apa. Ya, harus saudara. Karena kalau tidak kita terlena, kita tertinggal nanti. Ya, kita tertinggal nanti. Harus peka. Amin saudara. Ya, mari berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Ya, jangan mengasihi dunia, bahkan bersahabat dengan dunia. Ya, tetapi hadapilah iblis dengan perlengkapan senjata Allah. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, kami tahu bahwa kami ada, kami kuat oleh semua karena kasih setia Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku. Amin. Dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku percaya. Oh, Engkau Tuhan
memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari saya mengajak kita hari ini untuk memelihara iman kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita untuk berjaga-jaga, untuk memakai perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan kita, agar kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Kita harus peka melihat pengaruh iblis yang mencoba merusak hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu Tuhan selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau sandaran kami Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau, Hanya kan berharap padamu. Mari katakan bersama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Haleluya, laba sangga laba laya laba 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 laba. Kuramata kabaraya laba sangga laba laya laba 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 laba. Oh, haleluya, laba sangga laba laya laba laba laba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Oh, aku masih punya Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Mungkin saudara saat ini sedang mengalami tekanan dalam hidupmu. Mungkin iblis berusaha memanahkan panah-panah api kepada engkau, diarahkan kepada engkau. Mungkin kau rasa engkau tidak mampu, tetapi pakailah perlengkapan senjata Allah itu. Bawalah semuanya di kaki Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan dengan iman, katakan bersama-sama. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Oh, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Oh, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Yesus. Oh, aku masih punya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekuat apapun iblis melancarkan panah-panah apinya kepada kami, tetapi kalau kami tetap berdiri beriman kepada Tuhan, kami tetap percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tetap mengandalkan power itu, kuasa Roh Kudus itu. Maka kami percaya, kami mampu bertahan, bahkan kami mampu memenangkan pertandingan iman kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, mungkin hari ini ada umat-umat-Mu yang sedang bergumul dengan masalah dalam keluarga, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan lingkungan sekitar. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, Engkau turun tangan Tuhan. Kami menaikkan tangan kami kepada Engkau, dan Engkau turun tangan menyelesaikan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkuasa, Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa di sorga. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang kecewa Engkau obati ya Tuhan, membebat hati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Sekali lagi berkati umat-umat-Mu. Sebentar anak-anak-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Sertai di perjalanan Tuhan, tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Pulanglah dengan membawa kekuatan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan